diperhatikan oleh tim EVOS Legends. Mereka nggak ada anti crowd control. Yes, mereka nggak ada di situ. Mereka punya Valir, mereka cuma punya pengganggu penetralisir dari team fight yang mereka miliki. Dan ini adalah game kedua Mobile Legends Professional League Invitational 4 Nation Cup. Yes, dan masih bersama Cornet dan juga Ranger Emas. Dan kita berdua adalah Cornet. Oke Bung Cornet, let's go. Let's do this bro. Dan kita akan melihat juga dari permainan yang sudah dibilang sama Ranger Emas. Dari awal nampaknya sudah mulai rusuh juga, sudah mulai maju ke arah depannya. Dan ceweknya masih farming dari mid lane menuju ke arah buff dari Hayabusa. Rasi berhasil mendapatkan blue buff yang kecilnya. Ini lumayan untuk seorang Rasi, menghambat sedikit stack yang dipunya oleh Wan walaupun dapat untuk blue buff besarnya. Dan mendapatkan level kedua hanya dari blue buff saja. Dan kalau misalnya dilihat di arah bawah, Rek yang berhadapan langsung dengan counternya Esmeralda. Benar-benar langsung diharas habis-habisan juga, diambil juga untuk absorb-nya. Tapi Rasi, benar-benar Rasi berbeda banget ketika dia dikasih hero-nya, yaitu hero dari Atlas. Walaupun sudah mulai di-burst habis-habisan, tidak ada flicker yang dikeluarkan, tidak ada flame shot juga. Dia mencoba untuk recall terlebih dahulu dan mungkin ini waktu yang tepat juga karena tidak ada tank yang nge-cover. The first blood malah justru satu antara Pendragon dan juga Anti-Mage. Tidak terlihat tapi lihat One-nya mencoba untuk fokus mengamankan buff birunya. Digangguin sama Zaysia, belum di pop up untuk Purify-nya. Apakah bisa? Bisa diamankan, ternyata masih bisa Shadow ke arah belakang Quad Shadow. Dia juga dapat retribution ya, dan Rexy. Ini berbahaya. Rexy-nya tidak ada flicker lagi. Sasa yang bukan bumbu makanan dibalikin lagi ternyata. Malah Valir ya harus tumbang. Dan Pendragon-nya masih bisa hidup dan balik lagi ke arah belakang. Mencoba untuk recall terlebih dahulu dari Drian karena tidak ada mana di sana. Dan masih dapetin blue, bukan blue buff lagi. Tapi ini adalah anak-anakan yang blue buff dari Rasi. Yang mungkin akan diambil sama Rasi atau justru malah dikasih sama Granger-nya. Oh, diambil sama Rasi. Oke, dan dari Zayce-nya sudah mulai kelihatan ada bouncing ball, masih ada flicker, masih bisa kabur ke arah belakang. Sudah mulai ada Serin Torrent juga Ranger Emas. Di babat habis juga, dicicil-cicil terus Rasinya. Ini recall kedua kalinya Ranger Emas. Recall kedua kalinya dan memang Bung Cornet dengan meta yang saat ini, dengan para pemain yang dengan update terbaru dari Mobile Legends, memang yang dibutuhkan adalah ketika tanknya ini harus bisa sustain dan tidak terpikau sampai level 4. Baru mereka bisa untuk melawan dari meta Slonong Boy Tabrak Gaming. Benar sekali, luar biasa. Dan Anti-Mage dengan menggunakan cowoknya ini luar biasa, tapi cewek udah mencoba untuk mengcover Bung Cornet kali ini. Dan lihat, bakal coba ditirurkan, tapi ternyata Lowy menggabungkan mereka semua menjadi satu dan Pendragon still survive. Dibalikin lagi, lihat! Tabus dari Pendragon. Dia membuktikan sudah diajarin di game pertama dan dia bermain rusuh sekarang dan lebih berani lagi melawan seorang Anti-Mage. 2 versus 1, Pendragon menunjukkan buntutnya. Karena bukan taring, dia adalah seorang naga. Dan Zayce berada di luar sana. Bakal coba di cover, Rasi udah level 4 tapi masih ada flicker. Bagus banget, Zayce tahu bakal di-fataling. Dan this is permainan dari kedua belah pihak yang luar binasa, Bung Cornet. Luar biasa, 2 sama kedudukan. Sudah mulai muncul juga turtle-nya, tapi dari Hayabusanya pengen ngamanin untuk Little Wanderer-nya. Rasi tidak ada combo dengan flicker tapi masih ada fataling yang belum dikeluarkan. Ada Tyrant Revenge, masih dipukul mundur lagi. Mungkin ini akan menjadi recall yang ketiga untuk seorang Rasi. Yes, bener banget, tapi di arah top lane lihat Pendragon Pede mau banget ngajarin permainan Tamus seperti ini, bosku, terhadap seorang Anti-Mage. Dan EVOS bakal objektif gaming mencoba untuk mendapatkan 1 buah poin, bakal coba ditabrak. Dan lihat masih ada Lowy. Disepak sama seorang Anti-Mage. Dia mau nampar dengan menggunakan Tyrant Rage-nya, gagal bro. Yes, bener banget, lihat udah ngangkat ketek-keteknya disepak sama Anti-Mage. Oh my god. Permainan yang luar biasa dari Anti-Mage, masih bisa survive dan hidup di arah top lane. Rasi berada di rumput, gurita nakal. Kali ini Pendragon berhati-hati. Oh, mungkin namanya Pendragon dari hero Tamus kali ya. Kenapa? Mirip kayak Dragon kan Tamus, bedanya jalan aja nggak terbang. Wow, Bener gak sih? kirain Yuzong. Oh iya sih, bener juga ya. Naga itu kan bener kan? Tapi kan itu pas berubah. Ya udah bro, jadi Tamus ya. Ya. Tapi kalau udah. tapi kali ini lihat dari para pemain tim EVOS Legends, mereka bisa dibilang map control lebih baik, ya kan, untuk match kali ini. Walaupun poin kill sama, network tidak terlalu berbeda jauh, tapi Rek bakal coba ditumbangkan di arah bottom lane. Rek kalau memaksakan keadaan ini tidak baik karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak enak. Bener banget, dan di arah atasnya Luyi-nya dan bahkan dibalaskan lagi Tamusnya juga mendapatkan 1. Rasinya dikejar, masih ada flicker ke arah belakang.
2 orang lagi-lagi. Ini berbeda dari game pertama ketika offlaner dari seorang anti-mage di game pertama sangat percaya diri mendominasi. Tapi sekarang tiba-tiba berbeda. Apakah mental yang seperti yang kamu bilang? Ya makanya dari persentase mataku tuh bisa scanning. Ya, Dan aku ngeliat mukanya bukan tatapan membara tapi bakal coba dipaksa kali ini. Zace masih ada flicker, lihat. Zace still survive. Dan Hayabusa dari Wan udah berada di arah bottom lane. Mencoba untuk memasakkan keadaan mendapatkan seorang Sasa yang bukan bumbu makanan. Tapi ternyata Wan ada retri. Harusnya lebih fokus untuk ke turtle dulu. Bahaya sih, ada retri. Wannya ada retri dan di reset. Bagus sekali. Decision making dari seorang cewek karena dia tahu. Yes, dia tahu musuhnya ada retribution. Ultimate di pop up lagi sama seorang Rek. Masih mencoba untuk dapetin buff birunya ini, benar-benar enak banget. Dragon dia 1 melawan 3, masih percaya diri dan masih bisa survive. Survive gak ada kick, tapi lihat Zace berhasil mendapatkan Rian, udah gak punya sebuah purify. Kali ini sedikit menakutkan permainan dari Zace. Zace membuktikan kalau saya bisa bermain. Benar banget, apalagi Tamusnya. Dia benar-benar udah enak banget di awal-awal, tapi lihat ada Tyrant Revenge, tidak terkena Sasa. Dan mencoba untuk move lagi ke arah bawah. Mungkin ini waktu yang tepat juga untuk mereka dapetin turtle ya kalau mereka mau. Atau justru malah ke arah atas, anti-mage-nya ya. Kalau misalkan dilihat kayaknya bener-bener di pressure habis-habisan cuy. Mereka mau tumbangin dulu. Lihat tuh anti-mage-nya nih. Wave Dragon-nya ke arah seorang Pendragon-nya. Pendragon-nya masih bisa untuk survive. Lihat anti-mage-nya sekarat dan bener-bener loh. Anti-mage-nya diincar berkali-kali. Ini bener-bener dihancurkan, gak cuma poin killnya tapi mentalnya dihabis-habisin. Bener banget, tapi lihat Fatali berhasil mendapatkan 3. Langsung di follow up dengan Falling Starman, tapi masih ada reaksi di sana. Dan Turtle diamankan oleh seorang Rian. Setidaknya mereka berhasil mendapatkan 1 poin bersama dengan Turtle yang dimiliki. Tapi Wan udah standby, hati-hati. Wan bakal bisa menuju ke arah cewek, tapi Wan kalau memaksakan keadaan 1 kali Rhapsody bisa meninggoy. Bener banget, karena darahnya setengah tadi ya. Kalau full kena Rhapsody sudah. Bisa melehoy, bisa langsung tumbang, tapi kali ini akhirnya cewek punya double buff, cukup kuat. Dan pemain tim EVOS Legends, mereka juga harus berhati-hati. Ingat, Granger damage-nya cukup sakit. Death Sonata pun bisa menumbangkan seorang Wan dalam sekejap. Dalam sekejap. Ya betul sekali Bung Kornet. Move lagi Wan-nya, lihat mobilitas dari Wan-nya cepet banget ke arah bawah. Tapi ada Lui juga, ada Sasa. Masih menunggu. Oh, ini akan menjadi team fight yang cukup menarik juga. Sudah mulai masuk ke rack-nya. Mencoba untuk fokus juga. Sudah dikeluarkan Falling Star Moon-nya. Belum di-lock dari seorang Wan-nya. Hanya tiba-tiba ada Zace juga. Dan Reface belum dikeluarkan. Tapi lihat damage-nya yang dikatakan oleh Ranger Emas ternyata terlalu menyakitkan. Dari seorang ceweknya. Harus menumbangkan 1 rack-nya. RKT-nya yang harus hilang. Tapi Fataling kali ini berhasil mendapatkan 1 doang. Dia ada top lane, lihat anti-mage. Dia seperti biasa, kelakuannya akhlakless, gak ada permisi, langsung mencoba untuk melakukan cutting. Dan item yang kita lihat, udah ada endless battle. Udah ada menuju ke BOD dari seorang cewek. Nah, sudah sharing torrent, burst fireball lagi, lihat Rhapsody-nya. Oh, one more hit dan langsung hilang begitu saja. Wow, itu belum jadi BOD-nya loh. Dan langsung ada Tyrant Rage juga dikeluarkan ceweknya sekarang. Dan Pendragon-nya yang lagi-lagi mendapatkan point kill-nya. Wan yang masih mencoba untuk maju dan balik ke arah belakang. Teammate hati-hati dan bakal watch out dari seorang Rasi. Again and again. Dan langsung menumbangkan 3-4 tira dan bahkan 5 wipe out untuk tim Onyx. Wow, ini bahaya untuk tim EVOS Legends. Lihat, mereka kehilangan banyak poin, membuat mental Onyx Esports kembali naik. Dan ini harusnya menjadi momentum untuk tim Onyx ngelit game yang kedua. Benar banget, walaupun tadi Rasinya udah digebuk, tidak berani flicker, Fataling dan kena semuanya. Nggak bisa pergi, nggak bisa pulang kampung, nggak bisa kemana-mana, di lockdown. Langsung diajar di watch out. Benar banget, dan lihat seperti yang udah gue bilang dari tim Onyx Esports. Mereka langsung bisa memimpin dari perolehan poin kill, perolehan poin gold. Dan lihat di atas bakal coba di buy one lagi oleh seorang Pendragon. Ini nggak boleh terjadi kesalahan yang sama. Benar. Di kesalahan yang sama nggak boleh terjadi lagi. Dan bakal one by one situation, anti-mage versus Pendragon. Pendragon memilih untuk mundur kali ini. Ternyata dimajuin cuy. Dimajuin cuy, ada anti-mage dan langsung Tyrant Rage begitu saja dan langsung ditumbangkan. Oh my god. Benar-benar dia tahu. 1 untuk 1 seperti yang kali ini bakal coba dipaksa ke arah Wan. Wan still survive right there. Tapi Wan kali sama cukup banyak. Quachedo masih coba dihajar. Oh, digocek dan harus ada cover. Kalau nggak ada cover, ini bahaya banget. Bakal coba diinjek oleh Gurita dan Wan still down. Nggak bisa kemana-mana. Yes, benar banget, terlalu
jauh tampaknya. Bahkan Pendragon, what are you doing there? Ada Zayce juga, Tyrant Revenge tapi ternyata tidak ada Tyrant Rage. Dan bahkan ceweknya Dead Sonatanya menyakitkan. Zayce juga harusnya tumbang. Oh my god, apakah ini akan menjadi momentum lihat cewek langsung objektif menuju ke ambil blue buff yang dimiliki oleh seorang Wan. Gila. Ini adalah pertandingan yang luar biasa. Dan momentum seperti yang gue bilang, dia dapat 5, dapat wipeout, dia gak bakal sia-siain, dia bakal nge-owning game ini sampai nanti. Dan jika menunggu momentum dari EVOS apakah mampu membalikan keadaannya? Ini bisa dibilang snowballing keduanya lagi sama nih, lagi bikin dung lagi bikin. Bahkan yang pakai Purify itu cuma rek doang. Dan lihat Wan terpick off lagi di arah mid lane. Surprise attack Mother Father Rasi. Memang harus di-respect dari atasnya. Dan apakah memang ini adalah waktu untuk tim Onyx Esports karena mereka sabar banget di early game, mereka ditabrak gaming, mereka nggak peduli, mereka yang penting bisa untuk dapetin poin di akhir, Bung Cornel. Benar banget, udah mulai fokus juga dapetin turretnya pelan-pelan. Lord akan datang dalam 3, 2, 1 dan bahkan Valerie juga harus tumbang. Hanya menggunakan Jet Gundonya, damage anti-match terlalu menyakitkan. Mencoba untuk kabur Zayce, masih ada flicker ke arah belakang, masih bisa untuk survive. Dan selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Lane of Dawn. Yes, selamat datang Bapak Lord untuk pertama kalinya di match ini. Karena di match sebelumnya tidak ada si Bapak. Bapak belum muncul, anaknya udah pada mabur. Dan lihat, Pendragon bakal coba gagal karena seorang Rasi, bakal coba dimaju. Dan lihat, Rek coba motong, itu bagus banget karena Rek butuh seperti anti-mag, sama-sama mengcutting dari kedua belah pihak. Wow. This is gonna be hard game for EVOS Legend, I think. Soalnya udah mulai ke arah mid game dan ceweknya udah sakit banget. Tinggal gimana caranya menyelamatkan atau posisi dari ceweknya. Tidak boleh terlalu offside, tidak boleh benar-benar ke-lock sama hero-hero macamnya si Zayce atau stunnya dari Rexy. Tapi untungnya di sini cewek menggunakan Purify. Iya. Yang nggak pakai flicker. Kalau dia pakai flicker, ini bakal benar-benar bisa bikin berantakan si Bung Konet. Dan kenapa gue bilang berantakan? Cewek kalau pakai Purify memang ngedebuff dari semua CC yang dipunya untuk 2 detik ya kan. Cuma abis itu dia nggak bisa kemana-mana lagi. Kalau flicker, ketika dia dapetin celah dari Bouncing Ball, dia bisa kabur dan semua short skill yang tim EVOS Legends sudah keluar, itu bakal jadi kerugian. Tapi Fallen Starmon bakal coba dihajar, yang dituju adalah seorang Rian. Kali ini Rian satu sama lain sama-sama support yang dihajar. Lihat, dari kedua belah pihak mereka sadar dengan adanya support yang luar biasa. Rian pun bakal coba dicicil, tapi ternyata di arah bottom lane lebih fokus ke arah turret, Bung Kornet. Yes, memang Rasinya. Ada combo dengan flickernya, belum dikeluarkan untuk Fataling. Oh, wacot, terkena 2 lagi-lagi dari seorang Rasi. Onyx Esports mengeluarkan landak duri-duri tajamnya. Anti-match-nya masih bisa untuk kabur lagi ke arah belakang dari seorang Valeria. Masih mencoba untuk maju lagi pelan-pelan. Ada Lord juga, Pendragon yang masih bisa ditahan ke Ranger Emas. Di sini Pendragon juga berada di garis depan, dia bertahan sangat kuat. Zayce tumbang 1, it's okay. Sedangkan EVOS Legend masih bisa mengaung untuk menahan serangan dari sang landak kuning. Bener banget, masih bisa ditahan dengan auman macannya dari EVOS Roar. Masih benar-benar ditahan. Masih benar-benar menjaga jaraknya. One-nya juga tidak terlalu depan, dia tahu posisinya. Hanya terkena 2 doang dan bahkan dari Rexy-nya dia masih bisa flicker ke arah belakang ketika di-lock sama seorang anti-mage. Ini bisa dibilang secara nggak langsung EVOS Legends bertumbuh pada Rek. Rek jangan sampai tumbang, kenapa? Rek adalah salah satu-satunya hero dengan speed yang cukup tinggi. Dengan akselerasi tinggi, tapi lihat Fatal Blast mendapatkan Zayce. Coba diamankan. Oh, Shadow Kill ternyata Rexy dan ini bencana untuk EVOS Legends. Dan lihat, EVOS Legends terkena pressure di arah mid lane. Bakal coba fokus objektif. Dia nggak peduli apapun yang terjadi dari tim Onyx. Mereka pengen turret di arah top lane. Masih bisa dibersihkan katapultnya juga. Masih mencoba untuk move lagi ke arah atas. Ini berarti turretnya dihancurkan semuanya. Pendragonnya satu melawan semua, ini tendang The Way of Dragon. Pendragonnya tidak bisa menjadi naga, tidak bisa menjadi kabur dia. Dan bahkan sudah mulai terbuka bebas di TP juga. Minion dia di arah tengah sudah mulai masuk Onyx Esports. Ini mereka bisa mengeluarkan. Oh my god, 1 hit lagi kah? Masih menjadi aja lagi Rek ya. Ini bahaya. One-nya juga harus hilang. Minionnya tinggal 1 katapult lagi. Masih ada Zayce, masih ada Rexy, tapi Minion di arah atasnya sudah mulai masuk juga. Dan Onyx Esports sang landak mulai kembali lagi ke atas lagi dan memenangkan game yang kedua. Yes, lihat si Onyx